Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Jambi. Ruang ngobrol santai tapi penuh makna, membahas isu demokrasi terkini dan juga fenomena pemilu dari berbagai perspektif. Sahabat Bawaslu, pada episode kali ini kita akan mengajak Anda untuk menelusuri kembali jejak-jejak sejarah penyelenggaraan dan pengawasan pemilu, khususnya pada masa awal-awal reformasi 99 dan 2004. Sebuah periode penting yang menjadi tonggak lahirnya demokrasi yang lebih terbuka di negeri ini. Dan untuk membahas tema tersebut, kita akan berbincang langsung dengan narasumber yang merupakan pelaku sejarah, orang-orang yang terlibat langsung dalam pembentukan KPU dan Bawaslu hingga mengawal jalannya pemilu 2004 hingga 2009. Dan telah hadir bersama kita seorang anggota KPU Provinsi Jambi periode 2003-2008 dan menjadi Ketua KPU Provinsi Jambi periode 2008-2013. Bapak Yasir Arafat, langsung saja kita sapa. Halo Pak Yasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak Yasir? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Apa mungkin aktivitas akhir-akhir ini? Ya, kita seperti biasa ya, yang melaksanakan tugas sehari-hari kita, ya kan, kita sehari-hari ya untuk mencari berbagai karena kita di luar ya lebih banyak mengamati perkembangan sosial ekonomi masyarakat hari ini. Oke, Pak Yasir, hari ini kita ngobrolin sejarah terkait dengan pelaksanaan pemilu, kemudian kelembagaan awal terbentuknya KPU di awal-awal reformasi 99 ke 2004. Mungkin masih ingat nih sebagai anggota KPU 2004. Mungkin apa yang masih bisa diingat, bisa diceritakan sedikit pembentukan KPU di awal-awal reformasi, khususnya di 99 ataupun 2004 nih Pak Yasir? Ya, mungkin sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya, ini terhadap Bawaslu Provinsi Jambi yang sudah mengundang dan mengajak untuk bicara atau ngobrol-ngobrol lah tentang pemilu, ya kan? Apakah itu dalam konteks kekinian ataupun dalam konteks historis pemilu masa lalu. Tapi saya lihat konteksnya lebih kepada awalnya ini dari konteks sejarah. Nah, kalau kita bicara pemilu ini memang konteksnya sangat luas sebenarnya, karena ini mencakup berbagai aspek dari rangkaian dan tahapan pemilu yang sangat banyak, ya kan. Nah, tapi kalau kita ingin mengambil hal-hal yang sangat monumental dari sebuah proses pemilu itu, ya mungkin kita mengingat apa yang menjadi hal-hal yang menarik, ya, atau hal-hal yang memang membawa atau menjadikan suatu perubahan bagi kehidupan pemerintahan, kehidupan berbangsa dan negara dari sebuah proses pemilu itu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui kan, pemilu itu adalah bagian dari proses mewujudkan sistem demokrasi dari sebuah negara yang menegaskan bahwa prinsip negaranya atau tata cara bernegaranya adalah dengan sistem demokrasi. Maka pemilu adalah salah satu instrumen bagaimana pembentukan atau tata kelola pemerintahan itu dimulai. Jadi kita akan memilih, ya kan, wakil-wakil rakyat kita, terus pemimpin kita yang di legislatif, di eksekutif, presiden, wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, dan juga kepala daerah di tingkat kabupaten kota, bupati dan wali kota, serta wakilnya. Nah, dari situ kita kan ingin melihat sejauh mana hasil dari sebuah proses yang begitu penting dari sebuah pemilu. Nah, jadi ini kan tadi
Mas Danang mengatakan kita melihat pemilu di era reformasi, Awal reformasi. di awal misalnya dan setelah itu. Ya mungkin kalau kita bicara pemilunya pada konteks awal reformasi, memang pemilu yang pertama di era reformasi itu ada di pemilu 99, 99. ya kan? Iya. Nah, kenapa? Karena jeda 2 tahun dari 97 ke 99 itu ada 2 kali pemilu, yaitu pemilu 97 dan pemilu 99. 99. Ya, karena apa? Karena memang ada gejolak reformasi pada saat itu 98 yang pada akhirnya formulasi kenegaraan kita berubah. Hasil pemilu 97 kemudian di apa namanya? Katakanlah dipercepat, kemudian dilaksanakan lagi pemilu 99. Nah, ini semangatnya tentu untuk memilih wakil-wakil rakyat dan memilih apa namanya pemimpin yang lebih demokratis dan lebih menjunjung tinggi nilai-nilai semangat reformasi itu. Nah, jadi itu yang kita lihat. Nah, dari sisi teknis penyelenggaraan pemilu tahun 99 itu yang saya tahu waktu itu ada pergeseran dari pemilu sebelum reformasi ke reformasi itu adalah dari sisi penyelenggaranya. Nah, dari sisi penyelenggaranya itu kan pada saat pemilu 97 sebelum reformasi itu penyelenggaranya itu identik dengan pemerintah, ya kan, identik dengan pemerintah, karena berbagai unsur pemerintah yang mengendalikan dan melibatkan dan dilibatkan dalam proses seluruh rangkaian pemilu itu, baik dari segi penyelenggaraan maupun dari segi pengawasan. Nah, di pemilu era reformasi 99 itu sudah bergeser, jadi pemilunya itu diselenggarakan oleh sebuah lembaga wadah, ya, Komisi Pemilihan Umum, yang terdiri dari unsur-unsur partai politik plus dari unsur pemerintah. Nah, jadi dengan adanya komposisi partai-partai politik, pimpinan-pimpinan partai politik, dan unsur keterwakilan pemerintah dalam sebuah badan penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umumnya itu, akan diharapkan adanya netralitas dan independensi penyelenggara pemilu, sehingga nanti yang diharapkan hasil pemilu betul-betul fair, gitu kan. Nah, itu apa yang pertama terjadi perubahan. Nah, kemudian juga di pemilu 99 ini itu yang kita bisa lihat bahwa ada proses yang sangat menarik di situ. Pada saat penetapan perolehan kursi misalnya, itu ada istilah yang disebut dulu Stamus Accord. Jadi semacam kesepakatan penggabungan suara dari beberapa partai politik, ya, untuk memperoleh kursi yang belum terbagi. Nah, itu hal yang menarik yang perlu kita ingat. Kenapa? Karena itu kemudian nanti kita maju ke depan itu akan lain lagi, gitu kan. Nah, itu yang sangat penting kita ingat. Nah, Stamus Accord ini dilatar belakangi atau didasari pemikiran untuk mencegah terbuangnya sisa-sisa suara yang belum terbagi kursi dari partai politik yang mungkin suaranya belum memenuhi ketentuan perolehan kursi itu. Maka sisa-sisa suara ini digabungkan, sehingga suara itu digabungkan mencukupilah untuk harga suatu kursi, maka suara itu diberikan kepada partai yang bergabung itu. Nah, inilah hal yang menarik yang kita bisa lihat di dalam proses pemilu 99 itu. Nah, jadi kalau kita lihat di Jambi waktu itu, ya, penyelenggara pemilunya yaitu Komisi Pemilihan Umumnya itu dulu kan dari unsur-unsur partai. Iya. Mungkin masih ingat Bang, saya ingat waktu itu yang menjadi pimpinan penyelenggara pemilu di Jambi waktu 99 adalah Pak Khairul Naim Anik itu. Nah, dia yang memimpin waktu itu, saya masih ingat. Kemudian yang lain itu ada yang berperan sebagai sekretaris dan anggota-anggota.
untuk mempersiapkan pelaksanaan teknis pemilu pada saat itu. Kalau di 99 artinya itu belum berbentuk sebuah komisi pemilihan umum, Bang. Mungkin penyebutannya sudah sama, tapi mungkin komposisi personal atau orang-orang komisionernya yang mungkin latar belakangnya berbeda-beda. Karena ini unsur dari partai, tentulah mereka ini dari partisan politik semua, ya kan? Ya. Dulu ada 48 partai. Nah, semua pimpinan 48 partai bergabung di dalam Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu plus unsur pemerintah gitu. Jadi memang dari segi, tapi memang kelembagaan yang dibentuk pada saat itu mungkin lebih bersifat ad hoc, ya, tidak bersifat permanen seperti yang setelahnya, ya, seperti sekarang, ya. Nah, itu yang saya ingat. Jadi peran dari partai politik itu sebagai peserta dan juga sebagai penyelenggara. Nah, kalau Kira-kira itu adanya. unsurnya seperti itu, apakah di pemilu itu bisa dikatakan netral tuh penyelenggaranya, Bang? Nah, itu yang menjadi persoalan. Jadi pemilu 99 itu salah satu pemilu yang boleh dikatakan hampir gagal. Kenapa gagal? Saya melihatnya waktu itu pemerintah, Komisi Pemilihan Umum pada saat itu yang unsur penyelenggaranya itu dari partai politik, itu tidak saling percaya dengan hasil yang sudah sudah dikumpulkan, perolehan suara itu. Jadi partai-partai yang merasa kalah, yang merasa suaranya rendah dan tidak mendapatkan kursi, itu merasa ini tidak menguntungkan mereka, maka mereka mencari-cari alasan agar hasil pemilu itu tidak ditetapkan pada saat itu. Dan memang terjadi saling menjegal berarti. Iya, terjadi kegaduhan di tingkat nasional terutama, itu terjadi suatu situasi yang seperti itu, sehingga pada akhirnya karena ini dianggap nanti memunculkan ketidakpastian hukum tentang hasil pemilu, diambil alih oleh Menteri Dalam Negeri, kemudian ditetapkan hasil yang sudah ada itu. Dalam situasi yang partai-partai politik itu saling tidak percaya gitu. Ingin mendelegitimasi hasil pemilu itu. Oke, artinya di pemilu 99 itu bisa dikatakan gagal pelaksanaan. Hampir gagal, ya. Tidak mengatakan gagal, Iya. tapi hampir gagal karena unsur penyelenggaranya itu tadi, plus juga sebagai peserta pemilu. Jadi Iya. gimana mereka bisa netral, bisa jujur, netral, ya katakanlah fair untuk mengelola hasil pemilu itu, sementara mereka sebagai peserta juga yang ingin menang dalam sebuah proses pemilu itu, kan? Iya. Jadi ada standar ganda di dalam diri masing-masing anggota KPU-nya pada saat itu. Satu sisi dia harus menjadi penyelenggara pemilu yang jujur dan adil. Prinsip pemilu kan itu, jujur dan adil. Nah, di sisi lain dia juga punya tuntutan bagaimana partainya bisa menang, harus menang gitu, kan. Nah, inilah yang membuat situasi penyelenggara menjadi tidak kondusif untuk sebuah proses pengambilan keputusan.